Ada beberapa tantangan yang memang dihadapi ya Pak ya di Indonesia terkait dengan pembentukan lembaga seperti itu misalnya. Nah dari sendiri melihatnya tantangan-tantangan apa saja Pak yang dihadapi Pak di Indonesia? Ya, tantangan dari pembentukan lembaga ini tentu saja semestinya itu sudah kita masyarakat sendiri sudah menunggu selama 2 tahun ya. Jadi dan di pasal 58 itu sebenarnya presiden sudah memang diwajibkan untuk menetapkan lembaga ini, apalagi ditulis lembaga ini harus independen, bertanggung jawab pada presiden. Jadi kan sebetulnya tinggal ditetapkan. Cuman ya memang tantangannya itu adalah menetapkan sebuah lembaga, artinya anggaran dari mengenai gedung, kemudian mengenai SDM operasional, karena independensi itu artinya harus punya anggaran yang cukup sehingga lembaga ini nanti tidak tergantung kepada kementerian yang memberikan bantuan misalnya anggaran lah gitu ya untuk operasionalnya. Jadi masalah anggaran ini penting untuk operasional. Kemudian mengenai kepala dari lembaga ini juga penting, mereka harus profesional dan mengerti mengenai apa yang mereka harus lakukan untuk dengan kebijakan-kebijakan agar industrinya ini kondusif gitu ya, karena di satu sisi undang-undang ini mengacu pada EU GDPR, jadi dari Uni Eropa, di mana Uni Eropa itu menekankan sekali pentingnya perlindungan data pribadi dari masyarakat gitu ya. Jadi tapi keseimbangannya adalah agar bagaimana nanti lembaga ini menyeimbangkan juga kepentingan dari perusahaan, dari data controllernya gitu ya, dari perusahaan, karena mereka yang sebagai data controller mereka akan harus mempunyai data besar dari customernya, dari masyarakat, dan mereka harus melindungi ya, melakukan perlindungan. Jadi ini adalah keseimbangannya yang memang harus dijaga oleh sebagai kepala dari lembaga ini, yang nanti dalam salah satu pasalnya juga akan membuat kebijakan-kebijakan untuk menjalankan dari lembaga ini dan undang-undang PDP ini turunannya gitu ya. Baik. Kebijakan lembaga. Baik Pak Rudi, tadi Anda menyampaikan bahwa undang-undang pelindungan data pribadi ini bisa berjalan efektif jika memang ada lembaga ya Pak ya, artinya lembaga pengawas, karena dikhawatirkan nanti undang-undang ini mungkin bisa saja tumpul. Nah tanggapan Anda Pak, jika ternyata memang masih butuh waktu lagi untuk mungkin mereview atau mengkaji ulang bagaimana sebetulnya lembaga pengawas ini bisa benar-benar dibentuk dan juga berjalan sesuai dengan harapan agar kedepannya undang-undang PDP ini juga tentunya bisa berjalan efektif. Bagaimana Pak Rudi? Ya, jadi makin lama kita menunggu, itu sebetulnya undang-undang ini agak mandul atau seperti macan tidak punya giginya, karena sanksi, pasal-pasal sanksi itu semua jadi tidak bisa berjalan ya, padahal karena lembaga ini yang memutuskan. Kalau enggak maksimum, karena di undang-undang dikatakan jadi undang-undang PDP ini mengacu pada EU GDPR ya. Dari GDPR sama juga, maka dendanya itu 2% dari pendapatan ya. Jadi masif kan, kalau pendapatannya triliunan, misalnya Telkom gitu ya, triliunan ya, 2%, hitung aja 2%-nya lah gitu ya, maksimum tapinya. Nah, yang menentukan jumlahnya itu adalah lembaga ini ya. Dan ada sekitar 15 pasal itu tergantung pada mengenai denda tergantung pada sanksi administratif, dan tentu saja tergantung pada lembaga yang menentukan dendanya. Jadi undang-undang ini sulit dijalankan kalau semakin lama. Jadi kepastian hukumnya itu nggak bisa jalan kalau nggak ada lembaga ini. Kemudian lembaga ini kan fungsinya membuat kebijakan, pengawasan, semuanya. Jadi ada beberapa pasal pengawasan dilakukan oleh lembaga. Jadi artinya data controller itu tidak ada yang ngawasin. Makanya itu di banyak negara lembaga ini selalu ada beserta undang-undangnya, dan di mana dan perusahaan itu wajib mempunyai data protection officer-nya ya, DPO-nya. Nah, ini yang kita lakukan dengan pelatihan-pelatihan ini, karena DPO ini nanti akan bertanggung jawab kepada lembaga ya, meskipun sanksi-sanksi itu
kebanyakan diarahkan bukan kepada corporate-nya, apalagi denda itu kalau pidana, jadi sanksinya ini ada pidana juga. Nah kalau pidana itu kepada pemimpin perusahaan gitu ya, kepada penanggung jawab, pengendali perusahaan, dalam ini kaitannya dengan data controllernya gitu ya. Jadi tapi tidak kepada DPO-nya dan Baik. denda itu dan ya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya ingin ke Pak Hendra. Pak Hendra, tapi kalau kita berbicara mengenai kesiapan industri data center dan juga big data nih Pak dalam menghadapi regulasi ini. Anda sendiri melihatnya untuk di tanah air apakah sudah cukup siap, dan jika ada tantangan, sebetulnya tantangan-tantangan apa yang dihadapi? Baik misalnya tantangan teknis ataupun investasi, karena kita tahu bahwa sebetulnya terkait dengan data center ini kan investasinya tidak sedikit begitu Pak Hendra, silahkan. Ya, upaya perlindungan data pribadi sendiri memang melibatkan people, proses, teknologi gitu ya, Mbak Sinta. Jadi kalau ID Pro sendiri kami sangat aktif dalam melakukan advokasi kebijakan, juga melakukan edukasi industri, serta juga memberikan rekomendasi teknis kepada pemerintah. Jadi ID Pro juga yang membentuk SNI Pusat Data 8799, dan ini menjadi rujukan untuk Perpres SPBE ya tahun 2019. Ya, jadi kalau bicara tantangan di lapangan, Mbak, ini memang luar biasa ya. Kalau kita lihat masih banyak sekali institusi itu yang lemah terhadap kesadaran compliance untuk cyber security. Kemudian yang kedua juga kurangnya sanksi yang ditegakkan ya. Tadi benar yang disampaikan Pak Rudi. Jadi banyak sekali kasus pelanggaran data, kebocoran data, tapi tidak pernah ada sanksi hukum yang jelas gitu ya dan tegas. Kemudian juga kita lihat adanya ketidakjelasan mekanisme pelaporan gitu ya, dan juga penanganan pelanggaran, dan ini memang sudah sangat kritis kalau kami lihat. Jadi memang perlu langkah ekstrim untuk bisa menyelesaikannya. ID Pro sendiri kami sangat aktif ya dalam melakukan persiapan terhadap UU PDP ini, jadi termasuk diskusi dengan pihak BSSN dalam membentuk cyber security maturity level awareness di banyak institusi terutama di pemerintahan.